Perkenalkan, nama saya Misy Selawati, saya mahasiswi Universitas Pancabakti Pontianak semester 3 Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas ujian akhir semester saya yang dibimbing oleh dosen saya Bapak Adi Mursalin SCMM yang mengajar mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan manajemen operasi dan manajemen produksi. Di sini manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input dalam bentuk material, tenaga kerja, dan energi menjadi output dalam bentuk barang dan jasa. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan ini perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, manajemen produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, di sini bagaimana proses produksi. Proses produksi merupakan suatu sistem dan di dalamnya terkandung 3 unsur, yaitu input, proses, dan output. Input dalam proses produksi terdiri atas bahan baku, bahan mentah, energi yang digunakan, dan informasi yang diperlukan. Proses merupakan kegiatan yang mengelola bahan, energi, dan informasi perubahan sehingga menjadi barang jadi. Output merupakan barang jadi sebagai hasil yang dikehendaki. Di sini ada jenis-jenis proses produksi. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menjadi berbagai segi. Pertama, jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. Proses produksi kimiawi. Proses ini merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan kepada adanya proses analisa atau sintesa serta senyawa kimia. Contohnya, perusahaan obat-obatan, perusahaan tambang minyak, dan lain-lain. Berikutnya ada proses produksi perubahan bentuk. Proses perubahan bentuk adalah proses produksi di mana di dalam pelaksanaannya menitik beratkan pada perubahan masukan menjadi keluaran sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya, perusahaan mebel, garmen, dan lain-lain. Di sini ada proses produksi assembling. Proses produksi assembling merupakan suatu proses produksi yang di dalam pelaksanaannya produksi lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Contohnya, perusahaan yang memproduksi peralatan elektronika, perakitan mobil, dan sebagainya. Sini ada proses produksi transportasi. Proses produksi transportasi merupakan suatu proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang ataupun manusia. Contohnya, perusahaan kereta api, perusahaan angkutan, dan lain-lain. Perusahaan produksi penciptaan jasa administrasi. Ini merupakan suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga-lembaga yang memerlukannya. Contoh, lembaga konsultan manajemen dan akuntansi, biro konsultan manajemen, dan lain-lain. Jenis proses produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. Pertama, proses produksi terus-menerus atau continuous process. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Ciri-cirinya, pertama, produksi dalam jumlah besar, variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisir. Yang kedua, menggunakan product layout atau departemen by product. Yang ketiga, mesin bersifat khusus. Keempat, operator tidak mempunyai keahlian yang tinggi. Yang kelima, salah satu mesin peralatan rusak atau terhenti, seluruh proses produksi terhenti. Yang keenam, tenaga kerja sedikit. Yang ketujuh, persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses kecil. Yang kedelapan, dibutuhkan maintenance spesialis.
yang berpengetahuan dan berpengalaman yang banyak. Kebaikannya, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. Yang kedua, pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. Yang ketiga, biaya tenaga kerja rendah. Yang keempat, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangannya, yang pertama, terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Kedua, proses produksi mudah terhenti dan menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Yang ketiga, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Selanjutnya, proses produksi terputus-putus. Proses ini adalah suatu proses produksi di mana arus proses adalah dalam perusahaan tidak selalu sama. Ciri-cirinya, pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil, variasi sangat besar. Yang kedua, menggunakan mesin-mesin bersifat umum dan kurang otomatis. Yang ketiga, operator mempunyai keahlian yang tinggi. Keempat, proses produksi tidak mudah terhenti walaupun terjadi kerusakan di salah satu mesin. Yang kelima, menimbulkan pengawasan yang lebih sukar. Yang keenam, persediaan bahan mentah tinggi. Yang ketujuh, membutuhkan tempat yang besar. Selanjutnya ada proses produksi campuran. Proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara penuh. Di sini pertanyaan ketiga, jelaskan apa itu human capital, knowledge management atau manajemen pengetahuan, manusia handal, dan mutu kehidupan kerja. Di sini, human capital adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian mutu kehidupan kerja, yaitu merupakan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan sesuai dengan persyaratan ataupun penghargaan pelanggan. Mutu tak layak digunakan untuk menentukan kepuasan seseorang terhadap benda, namun mutu juga digunakan untuk menyatakan kepuasan seseorang terhadap jasa atau pelayanan yang diberikan, misalkan mutu kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu konsep atau filsafat manajemen dalam rangka perbaikan kualitas sumber daya manusia yang telah dikenal sejak dekade puluhan tahun. Kondisi yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja berikut ini. Yang pertama, security, termasuk kesehatan, keamanan, dan pertumbuhannya. Yang kedua, equity, termasuk kesamaan pendapat pada jenis pekerjaan yang serupa baik di dalam organisasi itu sendiri maupun di dalam organisasi lain, kesamarataan, kesejahteraan, kondisi kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan, bentuk peningkatan kualitas kehidupan kerja yang dapat dilakukan adalah yang pertama, sistem komunikasi kepegawaian. Kedua, keterlibatan pegawai. Ketiga, pemberkayaan pekerjaan. Empat, lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, hubungan manusia dengan sistem kerja. Manusia dan sistem kerja. Kinerja manusia merupakan sumbangan yang sangat penting bagi kinerja organisasi atau perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berfungsi dan unggul tanpa manusia yang andal dan termotivasi. Untuk mendukung operasi perusahaan diperlukan suatu strategi SDM yang tepat untuk menempatkan karyawan yang berbakat dan memiliki kompetensi tertentu. Dalam kaitannya dengan sistem kerja, maka manusia perlu pertama, dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup kendala operasional yang ada. Yang kedua, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dengan suasana yang saling terkaitan dan saling percaya. Selanjutnya, pertanyaan, apa itu dimaksud dengan lokasi pabrik? Lokasi pabrik adalah tempat kedudukan letak geografis di mana pabrik berada. Lokasi pabrik yang baik akan menghasilkan biaya transport, biaya produksi, dan biaya distribusi barang jadi yang relatif kecil. Beberapa pertimbangan penentuan lokasi.
Yang pertama, perluasan pabrik. Kedua, pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral untuk kerja. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomis atau perubahan pasar, penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan atau pemilihan lokasi adalah: pertama, dekat dengan pasar. Kedua, integrasi dengan organisasi. Ketiga, tersedia tenaga kerja dan tenaga ahli. Keempat, tersedia fasilitas. Kelima, tersedia transportasi. Keenam, tersedia masukan. Ketujuh, tersedianya jasa-jasa. Kedelapan, kecocokan tanah dan iklim. Kesembilan, peraturan-peraturan regional. Kesepuluh, ruangan untuk peluasan. Ke-11, persyaratan keamanan. Ke-12, biaya tempat. Asuransi mengemukakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik, yaitu: yang pertama, faktor utama meliputi letak dari pasar, letak dari sumber bahan mentah, terdapatnya fasilitas pengangkutan, suplai dari buruh dan tenaga kerja yang tersedia, dan terdapatnya pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, faktor sekunder meliputi rencana masa depan, biaya dari tanah dan gedung, kemungkinan perluasan, terdapatnya fasilitas servis, terdapatnya fasilitas pembelanjaan, persediaan air, tinggi rendahnya pajak dan undang-undang pemburuhan. Masyarakat daerah itu, sikap besar dan keamanan, iklim tanah, perumahan yang ada fasilitas-fasilitas lainnya. Di sini pengertian dari knowledge management atau manajemen pengetahuan ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi yang ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan adanya atau digunakan standar operation prosedur adalah sebagai berikut. People, yang berarti manajemen pengetahuan besar dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge baru. Tanpa ada orang, tidak akan ada knowledge. Yang kedua, teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga, proses yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, dan mentransformasikan dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Tujuan penerapan knowledge management: yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan aset pengetahuan. Ketiga, kemampuan beradaptasi. Dan keempat, peningkatan produktivitas. Nah, sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.